2 hours later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Indasari, tingkat 2B semester 4 dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Mitra di Guna Palembang. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari penyakit meningitis. Kira-kira apa itu meningitis? Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya di like dan komen, dan jangan lupa subscribe di bawah ini channel kami ya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dari penyakit meningitis. Jadi, meningitis adalah suatu infeksi atau peradangan dari meningen yang menyelimuti selaput otak dan saraf sumsum tulang belakang, disebabkan oleh bakteri, virus, rickettsia, atau protozoa yang dapat terjadi secara akut dan kronis. Menurut buku Harsono tahun 2003. Menurut buku Elizabeth J. Corbin, meningitis adalah infeksi serius yang paling umum pada sistem saraf pusat. Meningitis biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus, walaupun jamur, protozoa, dan toksin juga merupakan penyebabnya. Meningitis sering terjadi akibat penyebaran infeksi dari tempat lain di tubuh, misalnya sinus, telinga, dan saluran napas bagian atas. Fraktur tengkorak basilar posterior disertai dengan pecahnya gendang telinga juga dapat menyebabkan meningitis. Selanjutnya, etiologi. Meningitis disebabkan oleh berbagai macam organisme, tetapi kebanyakan pasien dengan meningitis mempunyai faktor predisposisi seperti fraktur tulang tengkorak, infeksi, operasi otak atau sumsum tulang belakang. Seperti disebutkan di atas bahwa meningitis itu disebabkan oleh virus dan bakteri, maka meningitis dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu meningitis purulenta dan meningitis serosa. Kemudian pada patofisiologi atau jalannya penyakit meningitis ialah dimulai dari kuman-kuman masuk. Saya ulangi, pada patofisiologi atau jalannya penyakit meningitis ialah dimulai dari kuman-kuman masuk ke dalam susunan saraf pusat secara hematogen atau melalui darah, atau langsung menyebar di nasofaring, paru-paru, dan jantung. Selain itu, perkontinuitatum di peradangan organ atau jaringan di dekat selaput otak, misalnya abses otak, otitis media, martoiditis, dan trombosis. Sinus cavernosus, invasi kuman ke dalam ruang subarachnoid menyebabkan reaksi radang pada pia dan arachnoid. Kemudian mula-mula pembuluh darah meningeal yang kecil dan sedang mengalami hiperemi. Dalam waktu yang sangat singkat terjadi penyebaran sel-sel leukosit polimorfonuklear ke dalam ruang subarachnoid. Kemudian terbentuk aksudat. Dalam beberapa hari terjadi pembentukan limfosit dan histosit, dan dalam 2 minggu dua sel plasma. Kemudian peradangan menyebabkan cairan cerebrospinal meningkat sehingga terjadi obstruksi. Selanjutnya terjadi hidrocephalus dan peningkatan intrakranial. Organisme masuk melalui sel darah merah, dapat melalui trauma penetrasi, prosedur pembedahan, dan kelainan sistem saraf pusat. Efek patologis yang terjadi adalah hiperemia, meningen, edema jaringan otak, dan edukasi.
Proses peradangan selain pada arteri juga terjadi pada pena-pena di korteks dan dapat menyebabkan trombosis, infark otak, edema otak, dan degenerasi neuron-neuron. Kemudian, pada manifestasi klinis, keluhan pertama biasanya nyeri kepala. Rasa ini dapat menjalar ke tengkuk dan punggung. Tengkuk menjadi kaku kuduk disebabkan oleh mengejangnya otot-otot ekstensor tengkuk. Bila hebat, terjadi opistotonus, yaitu tengkuk kaku dalam sikap kepala tertengada dan punggung dalam sikap hiperekstensi, kesadaran menurun. Tanda Kearney dan menurut buku Harsono tahun 2003. Gejala meningitis tidak selalu sama, tergantung dari usia si penderita serta virus apa yang menyebabkannya. Gejala yang paling umum adalah demam yang tinggi, sakit kepala, pilek, mual, muntah, dan kejang. Setelah itu biasanya penderita merasa sangat lelah, leher terasa pegal dan kaku, gangguan kesadaran, serta penglihatan menjadi kurang jelas. Gejala pada bayi yang terkena meningitis biasanya menjadi sangat rewel, muncul bercak pada kulit, tangisan lebih keras dan nadanya tinggi, demam ringan, badan terasa kaku, dan terjadi gangguan kesadaran seperti tangan membuat gerakan tidak beraturan. Menurut buku Japardi Iskandar tahun 2003. Komplikasi pada penyakit meningitis antara lain: pertama, cairan subdural; kedua, hidrosepalus; ketiga, sembab otak; keempat, abses otak; kelima, ranjatan septik; keenam, pneumonia atau karena aspirasi; ketujuh, koagulasi intravaskuler menyeluruh. Penanganan pada meningitis pada pasien dengan keadaan shock atau hipotensif, pemberian infus kristaloid harus segera diberikan sampai eupolemia. Pada pasien dengan gangguan status mental, perlu dilakukan proteksi jalan napas dan kontrol agar tidak terjadi kejang. Pada pasien yang memiliki kondisi cenderung stabil, dilakukan pemberian oksigen, akses intravena, dan fungsi lumbal apabila diperlukan. Dapat dilakukan pemeriksaan CT scan sebelum fungsi lumbal. Kultur darah segera dilakukan jika dianggap perlu dan dilanjutkan dengan pemberian antimikroba empiris. Kemudian yang terakhir nih sob, cara mengobati dan mencegah meningitis. Nah, pengobatan meningitis umumnya berbeda-beda tergantung kepada penyebabnya. Sebagai contoh, dokter bisa meresepkan obat antimikroba atau menjalankan terapi lain bila meningitis disebabkan oleh kanker atau lupus. Nah, meningitis juga ada yang terapi. Penyakit ini bisa dicegah dengan menjalani gaya hidup sehat dan menghindari kondisi yang dapat memicu penyebab infeksi, guna meningkatnya kekebalan tubuh dan kuman penyebab meningitis. Lakukan vaksin sesuai anjuran dokter. Terima kasih. Nah, itulah tadi konsep tentang penyakit meningitis tadi. Semoga bermanfaat video yang saya berikan. Jangan lupa like dan subscribe video ini karena subscribe kalian itu sangatlah berharga bagi kami. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video yang kami sajikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Dan kami ucapkan thank you. By Novita Indasari.